Ira Marlina dan 4 anaknya. Ira Marlina, 45 tahun, duduk menunggu pembeli di atas bongkahan kursi segi 4 yang terbuat dari semen beberapa meter dari Masjid Agung Alun-Alun Bandung. Berbagai macam mainan anak dia bawa. Tiruan kapal terbang dan bola di tangan kiri, boneka-boneka di tangan kanan. Hingga hari-hari pertama Ramadan, Ira memilih tidak berjualan. Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas di ruang-ruang publik. Alun-alun Bandung yang menjadi lokasi jualan Ira begitu sepinya. Baru 4 hari lalu dia memberanikan diri untuk kembali berusaha. Dari Kamis omset 0. Kalau Sabtu Minggu lumayan, dapat untuk modal sama untung. Ungkapnya Senin 26 April 2021 siang. Menjajakan mainan anak sejak pukul 1 siang, Ira baru memperoleh 1 pembeli. 1 stik mainan balon sabun terjual. Jika pembelian masih saja sepi, dia bakal meninggalkan alun-alun lebih awal, sekitar pukul 6 petang. Biasanya ketika pembelian ramai seperti di akhir pekan, Ira bisa bertahan hingga pukul 9 malam. Ira merupakan warga asli Garut, Jawa Barat. Sudah sejak 2012 dia dan sang suami berjualan mainan di kawasan alun-alun. Mulanya keduanya memiliki tempat tetap memajang dagangannya, yakni di tempat bermain anak di seberang alun-alun. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah menutup ruang-ruang publik yang jadi tempat berkerumun, termasuk taman dan alun-alun. Ira harus berjualan keliling, menyeret kaki dan seluruh barang dagangannya dari satu lokasi ke lokasi lainnya, meski masih di kawasan sekitar alun-alun. Ira memilih berbelanja mainan anak langsung ke pusat grosir di Lewi Panjang dan Cibadak sehingga bisa leluasa mengatur batas keuntungan. Biasanya tidak besar-besar amat, sekitar Rp5.000 per barang terjual, meski tidak jarang juga Ira menjual dengan harga modal. Yang penting penglaris, saya tidak terlalu memikirkan keuntungan, asal barang terjual, katanya. Sudah setahun ini Ira Marlina menjadi orang tua tunggal bagi 4 anaknya. Di awal bulan pandemi tahun lalu, sang suami meninggal akibat penyakit darah tinggi yang telah lama dideritanya. Ira memikul beban keluarganya sendirian. 3 dari 4 anak Ira masih bersekolah, masing-masing di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah kejuruan. Keempatnya dirawat oleh kakaknya di Garut. Kami butuh biaya, kayak gini-gini jualan teh untuk anak-anak saya, kata Ira. Biasanya Ira pulang menengok anak-anaknya di Garut sekali dalam sepekan atau 2 pekan. Namun semuanya tergantung pada jumlah pendapatan yang dia peroleh. Jika pembelian sepi seperti sekarang, sulit baginya bisa pulang. Dalam sehari Ira sering tidak mendapatkan apa-apa. Kalau memperoleh uang Rp30.000, dia hanya mampu mencukupi biaya sahur dan berbuka puasa. Tidak akan ada cukup uang yang bisa disisakan untuk membayar sewa bulanan kamar kos sebesar Rp400.000. Yang sering jadi penyelamat adalah hasil penjualan yang lumayan di akhir pekan. Di sela-sela perbincangan, Ira dengan gesit mencari peluang untuk menjajakan dagangannya kepada orang tua yang membawa anak-anak mereka. Meski sering tidak berhasil, setidaknya dia sudah berusaha. Ira Marlina lahir sebagai bungsu dari 7 bersaudara di tengah keluarga yang serba kekurangan. Dia tidak sempat mengenyam bangku sekolah. Sang ayah meninggal ketika Ira baru berusia 40 hari. Sudah sejak kecil Ira mencari uang. Dia sempat berpindah-pindah tempat kerja, mulai dari petugas satuan pengamanan di pabrik sampai tenaga penjualan di toko baju. Sebelum mencari rezeki di Bandung, Ira sempat lama bekerja di sebuah toko di kawasan Ancol, Jakarta, sampai kebangkrutannya.
Tidak ada pilihan lain, Ira memang harus bekerja keras. Selain untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya, dia juga harus menyisihkan sedikit pendapatannya untuk kakaknya yang telah merawat mereka. Jika hasil penjualan tidak mencukupi, Ira terpaksa mencari bantuan. Kadang saya minta ke yayasan untuk biaya sekolah, minta bantuan di Basnas, ujar Ira yang belum tahu apakah tahun ini bakal mampu membelikan pakaian lebaran buat keempat anaknya. Dalam segala keterbatasan, Ira hanya bisa berusaha sembari tetap bersyukur. Untuk sahur, dia hanya memakan nasi dan mie instan. Sebagai menu berbuka, dia sering mengandalkan takjil yang disediakan masjid. Tapi kondisi begini alhamdulillah ada aja rezekinya, kata Ira. Pokoknya yang penting saya udah usaha.